Selamat malam buat kita semuanya. Perkenalkan nama saya Muhammad Pasar Ibu dari Prodi Informatika dengan NIM 11S23001. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai yang pertama itu ada studi kasus ya untuk praktikum ketiga saya. Untuk yang pertama adalah mencari node tengah. Nah, untuk mencari node tengah ini juga ada dua langkah ya. Nah, ada yang pertama itu melalui fast pointer dan juga slow pointer. Nah, untuk fast pointer ini dia akan membagi-bagi angka tersebut. Nah, dibagi lalu dia akan menemukan nilai tengahnya sendiri. Nah, untuk slow pointernya dia akan mencari dari mulai angka berurutan seperti itu sampai dia jumpa angka tengahnya. Contoh link listnya itu 1, 2, 3, 4, 5 ya. Untuk fast pointernya itu pas dia akan menghasilkan 1, 3, 5 lalu akan berhenti dan akan menghasilkan nilai 3 seperti itu. Untuk slow pointernya dia bakal nge-scan dari 1, 2, lalu ketiga seperti itu. Nah, ada yang kedua itu melakukan deteksi looping. Nah, untuk deteksi looping ini eh, untuk langkah-langkahnya dia gunakan 2 pointer ya. Yang pertama tadi slow bergerak 1 langkah dan fast bergerak 2 langkah setiap iterasi. Nah, jika fast bertemu slow berarti ada loop. Nah, jika fast mencapai none berarti tidak ada loop. Seperti itu kira-kira. Jadi untuk kompleksitas waktunya itu big O-nya itu N. Nah, untuk mengambil node dari belakang ketiga ya, mengembalikan nilai node ke K dari belakang menggunakan 2 pointer. Nah, untuk langkah-langkahnya, yang pertama itu gunakan 2 pointer first dan second. Nah, lalu kita geser second sebesar K, langkahnya maju. Lalu ketika geser first dan second bersamaan hingga second mencapai none. Nah, lalu first sekarang menuju ke node ke K dari belakang. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5 tadi. Nah, jika kita cari find K from N, 2 seperti itu. Nah, dia bakal menghitung ini 1, 2, bakal mengeluarkan input 4. Untuk kompleksitas waktunya itu big O-nya itu N. Nah, untuk partisi, pada bagian partisi ini adalah metode untuk misalkan link list menjadi 2 bagian. Dia pisah seperti itu. Nah, ada node dengan nilai di, nilainya itu lebih kecil dari X, ya yang di awal, dan node dengan nilai lebih besar atau sama dengan X, seperti itu. Itu letaknya nanti di akhir. Nah, langkah-langkahnya pertama buat 2 dummy nodes before dan after, pisahkan node yang lebih kecil dari X ke before, lalu pisahkan node yang lebih besar sama dengan X ke after, lalu gabungkan kedua bagian. Contohnya 28, 5, 6, 9. Nah, partisinya dengan 6. Dia bakal mengeluarkan 2, 5, 8, 6, 9. Nah, seperti itu. Untuk kualitas waktunya itu IO-nya itu N. Karena hanya melakukan satu transversal ya. Nah, hapus duplikat. Metode ini menghapus elemen duplikat dalam link list menggunakan hash set. Langkah-langkahnya itu pertama buat set untuk penyimpan nilai unik. Lalu kedua itu iterasi untuk link list. Nah, jika sudah ada di set, hapus node tersebut. Jika belum ada, tambahkan ke set. Untuk inputnya kita coba nanti dia input ini ya 1, 2, 3, 2, 1, 4, 3, 1, 5 ya. Nah, dia bakal menghapus angka-angka yang sama. Jadi outputnya yang keluar bakal 1, 2, 3, 4, 5. Kompresi waktunya itu N ya. Untuk binary itu desimal. Ini mengkonversi link list yang berisi bilangan biner menjadi bilangan desimal. Nah, mulai langkah-langkahnya itu dari nilai 6 atau sama dengan 0 untuk setiap node. Lakukan perhitungan. Ini rumus yang kita pakai ya. 6 sama dengan 6 kali 2 tambah node value atau nilai node-nya seperti itu. Node. Ulangi hingga akhir link list. Contoh inputnya 1, 1, 0. Nah, perhitungannya itu 0 kali
2 tambah satu sama dengan satu, lalu satu kali 2 tambah satu sama dengan 3, lalu 3 kali 2 tambah 0 sama dengan 6. Seperti itu. Untuk kapasitas waktunya itu 0, topik O-nya itu N ya. Nah, ada yang selanjutnya itu reverse between. Ini adalah membalik sublist dari indeks M ke N dalam linked list. Langkah-langkahnya gunakan dummy node untuk menangani kasus khusus. Temukan node sebelum M atau previews. Balikkan sublist menggunakan operasi swap. Hubungkan kembali ke link list utama. Nah, untuk contoh inputnya 1, 2, 3, 4, 5. Reverse between 1,3. Outputnya bakal 1, 4, 3, 2, 5. Nah, untuk kapasitas waktunya itu N ya. Nah, untuk studi kasus double link list yaitu ada untuk bagian app-nya dan juga ada bagian untuk struct-nya ya. Nah, untuk double link list itu dapat menukar elemen pertama dan terakhir setelah menampilkannya ya. Seperti itu. Struktur dasar node memiliki tiga atribut utama, value menempel nilai X, next sebagai pointer ke node berikutnya, dan pref sebagai pointer ke node sebelumnya. Nah, untuk input dan outputnya kita bisa buka di code-nya ya. Nah, ini ada app swap ya. Langsung jalankan. Nah, kita masukkan jumlah elemen list kita ya. Kita coba masukkan 10 saja ya. Masukkan elemen pertamanya itu kita buat aja 1 ya. Lalu kita masukkan elemen-elemen berikutnya ya. Kita buat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini dia bakal menghasilkan link list awalnya, bentuk list awalnya. Nah, setelah swap first last, dia bakal menukar 1 jadi 10, ditukar posisi seperti itu. Nah, oh, sebentar, tidak kelihatan. Nah, maaf ya ada tidak kelihatan tadi. Nah, ini tadi kita masukkan jumlah elemennya ya. Kita input 10 ya. Untuk inputnya kita buat 10, lalu elemen pertama kita buat 1. Lalu kita masukkan 9 inputan lainnya, 2 sampai 10. Nah, untuk list awalnya dia pasti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu dia bakal menukar 10 jadi elemen pertama, dan angka 1 yang di sini tadi dia bakal nukar ke elemen ke 10 seperti itu. Hanya itu saja. Lalu selanjutnya ada reverse. Reverse ini seperti membaca dari belakang seperti itu. Reverse. Kemudian ini merepresentasikan yang dapat membalikkan urutan secara langsung. Ya, balikkan urutan. Nah, untuk reverse-nya ini kita coba jalankan langsung ya. Nah, masukkan jumlah elemen untuk link list-nya. Kita buat 10 saja ya. Kita buat elemen pertama 1, elemen berikutnya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, awalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu berurutan. Jadi sekarang dia jadi 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 3, 1. Seperti itu. Lalu selanjutnya, nah ada periksa palindrom. Palindrom ini apakah dia bakal ngecek apakah dia sama jika dibalikkan ya. Setelah di reverse dia bakal sama atau tidak seperti itu. Nah, palindrom berarti data dalam link list ya dapat dibaca sama dari depan maupun belakang. Nah, untuk
palindrom yang tadi kan ngecek apakah dia dibaca dari depan sama dari belakang itu sama. Kita bisa buat seperti ini ya. Kita masukkan jumlah linggrisnya 4. Nah, lalu kita masukkan elemen pertamanya itu 1. Lalu kita masukkan elemen-elemen berikutnya. Elemen pertama kan ada diisi, berarti sisa 3 lagi kan. Kita buat 4, 4, 1. Ini pasti palindrom. Nah, lihat. Kita baca dari sebelah kiri, dia bakal 1441 ya. Kita baca dari kanan juga 1441. Seperti itu. Itulah palindrom. Lalu selanjutnya. Nah, untuk cek style saya itu sudah saya perbaiki ya. Yang awalnya 658 warningnya saya buat jadi sekitar 8 ya. Nah, untuk Big O di English itu operasi dasarnya itu kira-kira seperti ini tabelnya ya. Sudah saya buat. Lalu ya untuk Big O-nya juga untuk double link list-nya sudah saya buat juga. Nah, seperti ini. Sebelumnya tadi saya lupa ya untuk menjalankan pada bagian link list-nya tadi ya. Sebentar. Nah, untuk inputnya sudah saya masukkan tadi ya. Nah, untuk masukkan jumlah elemen, nah kita elemen ini tadi kita input 10. Lalu nilai pertama kita buat 1. Nah, lalu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 seperti itu. Nah, lalu link list yang dibuat itu akan bernilai seperti ini. Nah, 10. Nah, untuk middle node-nya, karena ini hitungannya genap ya, dia akan mengambil 5 sama 6. Jadi dia akan menambahkan 5 6 sama seperti mencari median ya. Tambahkan lalu dibagi 2. Lalu digenapkan seperti itu. Nah, untuk nilai K menjadi node dari belakang, nah dia bakal kita masukkan tadi 2 ya. Dia bakal menghitung 1, 2, bakal keluar 9 seperti itu. Nah, untuk nilai X partisi link list itu 2 ya. Jadi eh, ini tujuan dari partition tadi untuk mengurutkan ya. Sementara data kita sudah terurut jadi dia tidak ada perubahan. Menghapus duplikasinya titik-titik karena tidak ada yang duplikasi. Lalu link list setelah menghapus duplikasinya tidak ada berubah kan? Nah, tidak ada kan? Nah, lalu konversi binar ke desimal itu tidak ada karena oh sebentar sebentar. Ada ya, ada. Maaf ya, saya ini agak keliru tadi. Ada, jadi untuk jumlahnya itu 2036. Itu bisa nanti dihitung sendiri ya. Lalu untuk indeks awal dan tujuannya itu saya masukkan 1 dan 9. Ini indeks awalnya 1, lalu indeks tujuannya 9. Nah, jadi 9 angka dia yang bakal di reverse. Maka yang membuat loop ketika kita nanti masukkan -1, dia pasti bakal mengatakan loop tidak ada seperti itu. Nah, kita masukkan 2, lalu loop telah dibuat pada indeks kedua. Linked list memiliki loop seperti itu. Nah, ini loopnya mau kita masukkan di mana seperti itu. Yang tadi apa tadi namanya? Apa? Sebentar. Apa tadi namanya? Yang perjumpaan node yang cara menghitungnya tadi ya, yang melengkahi tadi, yang fast sama yang slow tadi. Kalau dia jumpa seperti itu yang fast sama yang slow, jadi dia bakal membuat yang namanya loop. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih sudah menonton video saya. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.